Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi haddatil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ija'alni nuram bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai terpecah belah dengan adanya masalah. Hadapi masalah tersebut dengan akal sehat dan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja sahabatku, mari tonton video ini sampai selesai, yang mana Fuad Fleret dilaporkan kembali sahabatku ya. Selamat menyaksikan. Oh, baik. Dari bagian divisi Humas Polri ya. Baik. Cuma ini mau klarifikasi dulu. Tadi kita dengar kan Pak Kabar Eskrim yang mau terima kita. Tapi ternyata kan Pak Hari yang bertemu dengan kita. Kita berharap sih tadi Pak Kapolri atau Bapak Wakapolri atau Bapak Kabar Eskrim ya, ala kulihal Pak Hari yang nemuin kita ini untuk audiensi. Nah, ini perlu kami kenalkan beberapa teman-teman yang hadir. Yang pertama Pak Ferry, Ustadz Ferry, beliau ini adalah Wakaporlap. Ini beliau Wakaporlap. Lalu kemudian beliau ini adalah Syekh Rafiq Al-Amri, beliau dari Sulawesi Tengah. Beliau salah satu murid daripada guru tua dan beliau anggota DPD nasional. Lalu kemudian ada Habib Abdullah Al-Masur. Ini beliau juga yang dulu pernah melaporkan tentang sweeping yang dilontarkan oleh Fuad kepada para habaib. Nanti akan disampaikan apa yang disampaikan. Beliau ini tokoh Betawi. Abah Cacang beliau. Lalu kemudian ada Kiai Haji Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Nah, beliau pimpinan dari Syafi'iyah. Nah, lalu ada Ustadz Iqbal, beliau tokoh dari Jakarta Utara juga. Kemudian ada Bapak Agung, sarjana hukum. Lalu kemudian ada Habib Idrus Al-Habsi. Kemudian ada Kiai Mustafa Warka. Adapun apa yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini, mungkin nanti poin apa yang mau disampaikan langsung saja mungkin Pak Agung. Nanti kemudian apa yang akan diutarakan lebih dalam nanti akan disampaikan oleh Syekh Rafiq Al-Amri nanti yang lebih memperdalam. Kepada Pak langsung aja. Baik, kalau begitu kepada Syekh untuk menyampaikan apa nawaitu kita datang pada kesempatan ini. Silakan, fadhol. Yang langsung sambut orasi itu juga Wakapolda. Di situ dia berjanji akan meneruskan laporan ini ke Mabes, dan dia berjanji insya Allah akan diusut secepatnya. Tapi sampai saat ini karena belum ada kabar, entah karena melihat banyak masa Kapoldanya sampai bicara begitu. Cuma orang sudah menaruh harapan besar kepada Polda Sulteng. Oleh karena itu kami ketemu dengan Ustadz Hanif Al-Atas Habib Hanif waktu mau pulang di Bandara Sis Al-Ghafri Palu. Di Ustadz Rafiq nanti ikut. Oh ya, saya ikut karena kami perwakilan daerah kan. Jadi alhamdulillah. Jadi nanti saya ingin ucapkan terima kasih kepada saya punya ustadz kiai di sini, habib-habib di sini. Jadi kita punya ulama dijaga betul dan kami siap untuk mengawal ini. Alhamdulillah saya belum menghubungi Pak Maman sebagai Menteri Hukum dari Sulteng. Jadi saya belum, cuma saya bilang sama Akbar Waka MPR, bilang Akbar, Kak Rafiq mau melapor juga ini. Oh ya, terima kasih Kak. Jadi kami mewakili DPD dari Sulteng ini. Saya harap ini insya Allah
dituntaskan lah Pak. Jangan sampai buat gaduh ini suasana oleh satu orang Fuad ini. Itu yang paling kami harapkan. Silakan, mungkin yang lain ingin menyampaikan. Habib Abdullah Masur, rangkaiannya jadi begini, Pantai pernah melaporkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pertemuan ini. Jadi sebelum terjadinya saat ini pada tanggal 14 Juni 2024 saya yang langsung melaporkan ke Baris-Krim. Waktu itu ke SPKT tadi ada di depan lah. Masuk, kita langsung diarahkan ke lantai 15. Waktu itu hasilnya mengatakan ditolak. Padahal itu jelas, unsurnya jelas, masalah dia mengangkat masalah sarah dan sebagainya jelas. Bahasa yang jelas di sini dikatakan sweeping keturunan Yaman, berarti seluruh keturunan WNIA, bahasa warga negara Indonesia yang asing, itu harus di sweeping sampai ke pelosok-pelosok, bahasanya begitu. Itu bisa dilihat, saya sudah laporkan dan waktu itu ditolak, dan kita melaporkan ke Dumas. Dari Dumas sebulan kemudian kita dipanggil, ditanya lah, ada 21 pertanyaan. Ditanya salah satunya, Habib, dampak atau untuk Habib ini apa? Saya jawab dengan sederhana. Ketika ada oknum polisi yang nggak benar, dikatakan seluruh polisi nggak benar, Bapak menerima atau tidak? Begitu juga dari kelompok apapun, dalam suku apapun. Ketika ada yang salah, sebut aja langsung. Jangan pakai dikias, akhirnya melebar kemana-mana. Sebab saya pribadi, saya istilahnya berniaga sama orang Chinese, sama Tiongkok, normal, gak ada masalah. Sama Batak, normal. Gak ada masalah, tiba-tiba ada bahasa seperti ini. Dan sampai saat ini, kita sudah memenuhi saksinya. Semua kita udah dipanggil semua, tapi tidak diproses sampai saat ini. Dan akhirnya timbul, ya itu yang saya khawatirkan. Saya khawatirkan jangan sampai terjadi kegaduhan. Kegaduhan tuh, akhirnya kan saat ini terjadi. Bahkan ketika saya di konseling di lantai 15, itu jelas kok. Unsur masalah itu di pasal 28. Saya ingat persis namanya yang konseling itu, saya pokoknya ada sebutin nama tuh maksudnya apa? Ada Said Sirait. Saya ingat persis, dia memaksa ke pasal 2 itu harus ada unsur kelas. Harus ada akibatnya. Saya ngomong simpel, pengacara saya ada. Saya bilang simpel, udah gini aja bang, kan ini nggak boleh di video sama saya bang pakai handphone saya. Harus ada unsur kelas dulu baru diterima laporan. Tolong jangan begitu dong bang, Pak Habib. Ya udah kita ngikutin biar agar diproses. Tapi sampai saat ini akhirnya dengan mereka dengan enaknya, karena nggak ada proses, nggak diproses, akhirnya kan efeknya seperti apa? Itu aja mungkin sedikit garis besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain sama lah Pak Hari, untuk bersingkat waktu ya Pak Hari ya. Jadi ini bola salju, pembiaran yang artinya dilakukan oleh Fuad ini dari mulai melakukan sweeping sudah dilaporkan, lalu sekarang inilah puncaknya yang menghina ulama dari timur ya. Itu Habib Salim, Habib Idrus bin Salim Al-Jufi, dan aksi di Palu juga saya yakin polisi tahu. Kemudian Wakapolda bicara apa juga saya yakin tahu. Nah ini jangan sampai kemudian nanti ada kesan polisi jadi yang melindungi gitu. Maaf ya Pak Heri ya, ini pandangan masyarakat kan lagi jelek banget diantaranya gitu ya ke aparat kepolisian. Boleh ya rakyat bicara begitu. Nah kita nih mau ngebantu gitu. Dengan menangkap Fuad, bukan kita menang kalah bicaranya, tapi tegaknya keadilan. Kira-kira seperti itu. Nah makanya kita nih sebetulnya ingin mengadu kemana lagi kira-kira.
Kita kan nggak mau ada clash di lapangan. Yang tadi kata Habib Abdullah kan nggak boleh kan, dan nggak baik sebetulnya. Maka saya minta nih, udah nggak ada lagi aksi sebetulnya kita minta. Ini Mabes Polri tumbuhan terakhir. Kalau di Polda misalnya mungkin nggak digubris, mungkin masih ada di atasnya yaitu Kapolri. Mabes Polri. Maka kita ke yang paling sepuh nih, ke Mabes Polri. Terus kalau sampai nggak ada gerakan juga, nggak ada tindakan, pelaporan sudah, kemudian bukti kuat kan, ada gitu. Ini mau sampai kapan terus seperti ini? Itu mungkin Pak Hari ya, Pak Hari mungkin udah tahu lah judul besarnya aksi kita pada kesempatan kali ini. Tolong jangan sampai diabaikan. Kita datang nih, karena apa ya? Karena ini mau kemana lagi gitu. Ini kan cakep banget kita pakai aspirasi, kita mau diskusi seperti ini. Jangan sampai cuma mentok aja begini. Nanti besok udah nggak ada berita lagi, apa segala. Ya saya nggak tahu kalau nanti akhirnya di Palu sana akan ada aksi lagi, kita nggak paham. Kita berharap nih di Palu, Sulteng sana nggak ada aksi. Kalau di sini langsung respon seperti itu. Jadi kita ada itikat baik. Intinya mendukung polisian, jangan takut. Tegakkan keadilan. Jadi artinya umat siap membela kepolisian. Karena ini bisa mengancam kebinekaan. Udah sara, jatuhnya udah sara. Jadi udah keras. Artinya suku apapun lah, kalau kita dimarginalkan, dikatain siapapun ya, kita Jawa, Sunda apa, pasti enggak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hari ini tanggal 21 April 2025, yaitu aksi 214 membela ulama, khususnya membela Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang telah dihina, dinistakan oleh saudara Fuad yang mengaku dirinya sebagai cucu PKI. Alhamdulillah diterima oleh Bapak Kombes Hari dari Kadif Humas, perwakilan Kadif Humas. Apa yang telah kita sampaikan kepada Mabes Polri, harapan kita mudah-mudahan segera ditindaklanjuti, yaitu kita minta kepada Mabes Polri agar laporan kita segera diproses, kemudian ditangkap secepatnya Fuad Pleret yang telah membuat gaduh kebinekaan di negara kita. Kita masih berharap penuh kepada kepolisian kita, kepada Bapak Kapolri khususnya, untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Mudah-mudahan perjumpaan dan perjuangan daripada membela guru tua, kita berharap selesai sampai di sini. Artinya ada penangkapan langsung Fuad Pleret. Tapi kalau tidak tegas, tidak ada penangkapan, jangan salahkan nanti kalau di Palu, di Solo Setengah atau tempat-tempat lain mungkin akan ada aksi kembali. Nah, inilah sahabat videonya, semoga video ini bermanfaat buat kita semua, dan harapan umat ya, secepatnya Fuad Pleret diproses secara hukum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik hidayah serta inayahnya buat kita semua. Dan jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, and subscribe. Jika tidak suka, abaikan saja. Dan saya mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan di dalam penayangan video ini. Saya akhiri, ma'assalamah fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.